warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ida Pramesti dengan NIM 2021030305. Di sini saya akan mempresentasikan tentang web Treat Autisme, yaitu sistem dari rumah sebagai stimulus untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus atau autisme. Treat Autisme sendiri diciptakan pada tahun 2022, yang merupakan website yang menyediakan pelatihan dasar untuk memberikan stimulus pada anak dengan sindrom autisme untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan website ini juga dilengkapi dengan fitur untuk melakukan konsultasi kepada psikolog dan psikiater yang dapat menunjang kesembuhan penyandang autisme. Latar belakang, home care merupakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, kebutuhan individu, dan juga kebutuhan keluarga. Home care ini bertujuan untuk memandirikan pasien. Hal ini sangat tepat untuk pasien-pasien yang berkebutuhan khusus seperti autisme. Anak-anak yang berkebutuhan khusus dan memerlukan pelayanan kesehatan khusus untuk tumbuh kembang mereka. Anak-anak yang berkebutuhan khusus atau autisme yang mengalami gangguan serius pada motorik dapat dilakukan perawatan di rumah. Alasan dibuatnya website penyandang autisme yaitu untuk membantu orang tua dalam merawat dan menjaga tumbuh kembang anak dengan sindrom autisme, karena dampak dari sindrom ini berbeda-beda di setiap anak. Kemudian, anak autisme mengalami gangguan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, dan adanya gangguan dalam interaksi sosial, serta lambatnya perkembangan sensorik dan motorik, hiperaktif emosi yang tak terkendali. Adapun tujuan website, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai literatur orang tua di rumah dan menyediakan media khusus untuk anak autisme agar mendapatkan stimulus terapi, dapat berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater di mana saja secara online dan dapat dilakukan di rumah, serta membuka peluang untuk masyarakat supaya dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat di-treat autisme sebagai sukarelawan. Adapun manfaat website, yang pertama, membantu anak dengan dukungan visual berupa foto, video, simbol, benda yang dapat digunakan untuk membantu anak dalam berkomunikasi. Yang kedua, membantu para orang tua untuk dapat mengontrol emosi serta perasaan sang anak jika sedang bingung. Yang ketiga, memberikan dukungan dan wawasan bagi orang tua dalam menjaga dan merawat anak dengan sindrom autisme. Keunggulan website yang pertama berbasis online yang dapat dibuka di mana saja menggunakan laptop atau handphone. Yang kedua, ada konsultasi. Adanya konsultasi dengan psikolog dan psikiater berpengalaman untuk terapi pada anak. Selanjutnya ada pengembangan website. Website ini sedang dalam masa semi jadi atau perkembangan yang nantinya akan ada inovasi serta fitur-fitur baru di dalamnya untuk dapat lebih luas lagi dalam merangkul anak dengan sindrom autisme supaya bisa dapat lebih dikontrol oleh para orang tua. Kos pembuatan website Treat Autisme, yang pertama, untuk pembuatan website belum ada pengeluaran dana yang begitu banyak dan hanya menggunakan situs Google Site. Yang kedua, untuk pengembangan nanti mungkin akan dibuat berbentuk aplikasi yang penataannya lebih mudah untuk dipahami. Berikut adalah cara menggunakan website. Untuk yang pertama ada beranda yang berisikan tentang cara menggunakan website. Jika ayah bunda tidak mengerti bagaimana cara memasuki website, ayah bunda dapat membaca cara menggunakan website dengan baik dan benar. Selanjutnya tentang kami, yaitu berisikan mahasiswi Universitas Esa Unggul yang beranggotakan yang pertama Utami Hairunisa, yang kedua Mayan Sari, yang ketiga Henika Cahyani, yang keempat Yosefi Ananti, yang kelima Nadine Shiva, yang keenam Radisha Fitri, yang terakhir saya sendiri Devi Ida Pramesti. Selanjutnya tentang sistem Treat Autisme. Treat Autisme juga terdapat latar belakang. Jika sudah membaca tentang sistem Treat Autisme dan latar belakang, bisa langsung menuju ke fitur yang berisikan informasi. Informasi berisikan mengenai autis untuk literatur orang tua di rumah. Kemudian ada terapi anak yang berisikan beberapa media penyandang anak berkebutuhan khusus agar dapat berstimulus anak berkebutuhan khusus untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang terdapat ada pengenalan huruf, pengenalan angka, pengenalan macam-macam buah, pengenalan bentuk hewan, dan juga warna. Kemudian evaluasi laporan hasil terapi yang berisikan form yang diisi untuk laporan setelah anak melakukan terapi.
Berikut adalah form yang harus diisi oleh orang tua. Dan selanjutnya mencari psikolog dan psikiater yang berisikan tentang pelayanan konsultasi secara online bersama psikolog dan psikiater. Berikut alur pendaftaran konsultasi. Yang pertama, dapat melihat jadwal konsultasi terlebih dahulu dokter psikolog psikiaternya, kemudian mengisi data pada Google Form. Yang terakhir, jika sudah terpenuhi mengisi datanya, kemudian yang terakhir dapat submit. Kemudian terdapat ada nama dokter psikolog dan nama dokter psikiater, dan juga ada jam konsultasi. Cara untuk memasuki atau memilih dokter dapat langsung saja pencet gambar atau tulisan psikolognya. Kemudian memilih nama. Berikut adalah harga-harganya. Sudah terdapat harga-harganya seperti yang saya lakukan saat ini. Terdapat muncul formulir yang harus diisikan. Kemudian untuk yang psikiater masih sama, memilih dokter yang dokter untuk konsultasi kepada dokter yang sudah terpilih. Oke, selanjutnya musik terapi anak. Musik terapi anak ini berisikan beberapa video yang berisi lagu untuk terapi relaksasi anak. Dapat instrumen-instrumen lagu. Selanjutnya, meditasi orang tua. Meditasi orang tua ini berisikan beberapa video cara meditasi serta instrumen relaksasi untuk orang tua agar dapat rileks atau istirahat sejenak untuk dapat melanjutkan merawat sang buah hati. Dan terdapat video latihan meditasi, kemudian musik relaksasi. Selanjutnya, sukarelawan. Sukarelawan ini berisikan formulir untuk para sukarelawan yang dengan senang hati mendaftarkan dirinya untuk ikut andil dalam mengurus anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, lokasi. Lokasi ini berisikan beberapa alamat cabang yayasan praktek untuk mengajak anak berkebutuhan khusus atau autisme bersosialisasi dengan lingkungan ataupun dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, masukan dan saran yang berisikan formulir yang dapat diisi sebagai evaluasi untuk lebih membangun lagi sistem website Treat Autisme. Selanjutnya, yang harus dilakukan dan tak boleh dilakukan. Hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama, orang tua tidak boleh membentak saat anak susah diatur. Yang kedua, orang tua tidak boleh memberi mainan yang dapat mengancam nyawa anak. Yang ketiga, orang tua tidak boleh memukul saat anak melakukan kesalahan. Yang keempat, orang tua tidak boleh marah ketika anak sedang marah. Hal yang harus dilakukan, yang pertama, tetap sabar dalam menghadapi sang buah hati. Yang kedua, memberikan mainan yang dapat mengasah motorik anak. Yang ketiga, tetap tenang saat anak sedang tantrum. Yang terakhir, temani buah hati saat bermain. Demikian presentasi saya pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.